Faqih Zakir. Ketika kecil, dia bernama Jalaluddin. Ketika besar, diberi nama Faqih Zakir atau Faqih Zakir. Jika seseorang diberi gelar faqih, berarti dia sudah menguasai ilmu fikih. Ilmu fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Di ujung hidupnya, ia diberi gelar Tuanku Sami. Dalam tulisannya Surat Keterangan Syekh Jalaluddin, ia menyebut namanya dengan Faqih Zakir Al-Amiyat, Tuanku Samyang Syekh Jalaluddin Ahmad Kototuo. Biografi yang ditulisnya merupakan satu dari dua fakta mengenai gerakan Padri yang ditulis oleh pribumi. Satunya lagi adalah naskah Tuanku Imam, catatan harian Tuanku Imam Bonjol sampai ia dibuang ke Manado, Sulawesi Utara. Data lain ditulis oleh Belanda. Tulisannya banyak membantu peneliti di dalam dan luar negeri untuk memahami gerakan Padri. Bahkan tulisan itu dipandang sebagai informasi penting karena yang menulis mengalami langsung gerakan tersebut. Berbeda jika dibandingkan dengan tulisan peneliti Belanda yang kadang tidak memahami situasi budaya setempat. Ia menantu Tuanku Kototuo dan teman seperguruan Nan Renceh. Dalam tulisan itu, Faqih dan Renceh sama-sama belajar ilmu fikih di Masjid Kota Hambalau di Nagari Candung, Kota Lawas. Keduanya sepakat untuk menegakkan ajaran Islam. Namun dari berdampingan, keduanya berhadapan muka. Saking kesalnya, Nan Renceh pernah mengatakan teman selapik seketiduran itu telah keluar dari Islam. Faqih memilih mendirikan madrasah di Kubu Sanang, Sungai Pua, Agam. Dari hanya 4 jemaah, dia kemudian memiliki puluhan jemaah. Namun madrasah itu dibakar karena fitnah. Dalam tulisan itu, ia menceritakan bagaimana gerakan Padri bermula, pergolakannya sampai kematian Tuanku Kototuo. Di penghujung abad ke-18, Makkah bergolak. Pangkalnya adalah Muhammad Abdul Ibnu Wahab. Ulama itu ingin umat Islam kembali ke ajaran tauhid dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengikutnya kemudian disebut Wahabi. Beliau menentang pemujaan orang keramat dalam kehidupan sehari-hari. Hukumnya disamakan dengan menyembah berhala. Wahabi menentang minum khamar, memakai pakaian dari sutra, dan memakai perhiasan emas. Perubahan itu diperhatikan 3 pemuda yang waktu itu sedang berada di sana. Ketiganya datang dari luar daerah asal yang berbeda. Mereka adalah Haji Miskin dari Pandai Sike, Haji Abdurrahman dari Piobang, serta Haji Muhammad Arif dari Sumani. Dalam perjalanan pulang, ketiganya sudah ingin mengadakan perubahan di Minangkabau. Haji Miskin sebelum ke Mekah bahkan sudah berdampingan dengan Tuanku Kototuo memberantas kemungkaran. Makin padatlah hati ketiganya untuk memurnikan ajaran Islam. Setelah berada di kampung masing-masing, perubahan itu dimulai. Memang, yang paling terkenal di antara ketiganya adalah Haji Miskin. Beliau lahir pada 1778. Setelah berdiam di Batu Taba beberapa saat, hatinya terpanggil untuk pergi ke daerah pegunungan di Pandai Sike. Di sana ia mendapat teman seorang penghulu, namanya Kuncir Datuk Batuah. Ini bukti bahwa tidak semua kaum adat menentang Padri. Haji Miskin giat menerapkan ajaran Wahabi, namun hanya penolakan yang ia dapat. Karena tak bisa menahan hati,
Haji Miskin membakar balai adat megah yang baru didirikan. Dia lari ke Koto Lawas. Di sana ia bermukim dengan tuanku Mansiangan. Kegagalan di Pandai Sike membuat Haji Miskin berpikir. Beliau berpendapat kegagalan itu terutama karena kurangnya guru agama yang menonjol. Mansiangan menjadi pelindung Haji Miskin sesudah menerima ajaran Wahabi. Tak lama kemudian, Haji Miskin mendapat pengikut, terutama dari keluarga-keluarga pengikut Fakih Sagir, yang sebelumnya juga menyebarkan agama. Fakih berpindah ke sini setelah madrasahnya di Sungai Puah dibakar. Perlawanan tumbuh setelah nagari terpecah menjadi dua. Pengikut Haji Miskin dapat dikalahkan, sedangkan tuanku Mansiangan dibiarkan oleh kaum adat tetap mengajar di surau. Gengsinya masih tinggi di sana. Haji Miskin dapat melarikan diri ke utara. Di Bukit Kamang, Haji Miskin tinggal bersama tuanku Nan Renceh di Surau Bansa pada tahun 1807 sampai 1811. Keduanya mulai mengatur rencana pembaharuan secara menyeluruh untuk menerapkan hukum perdagangan Islam dalam melengkapi hukum adat Minangkabau. Dari perbincangan itu lahirlah Harimau Nan Salapan. Haji Miskin melanjutkan usaha pembaharuan di Luak 50. Di sana dia menggugah ulama muda Malin Putih di Ayetabi untuk melakukan pembaharuan. Fakih Sagir datang ke daerah ini membantu Malin Putih yang kemudian bergelar Tuanku Nan Pahit. Mereka mendirikan sebuah benteng di Bukit Kawi. Haji Miskin pindah ke Masjid Sungai Lundi di Nagari Ayetabi. Pembaharuan yang dilancarkan Haji Miskin di Ayetabi bergema ke Halaban. Seorang ulama yang mengikuti ajaran baru itu ialah Tuanku Luak di Halaban. Haji Miskin dianggap menyebar cita-cita dan ide pembaharuan masyarakat Minangkabau. Dia dianggap sebagai seorang penebar benih pembaharuan masyarakat Minangkabau. Hukum Islam yang diajarkan melengkapi adat Minangkabau, seperti jual beli, harta pencaharian, dan hukum waris. Saat fitnah dan tantangan berdatangan, Tuanku Nan Tuo datang membantu. Namun penduduk Ayetabi menolak. Haji Miskin sempat menghilang. Suasana makin meruncing. Dalam suasana ribut itulah Haji Miskin mati terbunuh dan dikuburkan di atas Bukit Kawi tahun 1811. Namun di Pandai Sike sekarang ada kuburan Haji Miskin. Ini misterinya. Kapan dan bagaimana kuburan itu berpindah tidak diketahui. Dua haji lainnya tidak jelas catatan sejarahnya. Sumanik hanya nagari kecil. Masjid satu. Balairung tempat rapat adat juga satu. Penduduk di sana semuanya bertalian darah, baik suku maupun pertalian perkawinan. Sumani adalah tempat bertahtanya Tuan Makhudum, salah satu menteri kerajaan Pagaruyung yang terkenal dengan sebutan Basa Ampek Balai. Tak mungkin Haji Sumanik berkonfrontasi dengan Makhudum, karena mereka disinyalir juga bertalian darah. Dalam catatan Fakih Sagir, Haji Sumani hanyalah pernah melatih penduduk membuat mesiu. Mengenai Haji Piobang, lebih sedikit catatan mengenainya, sebab di Piobang orang-orang menerima ajarannya. Namun ketiganya tetap mendapat tempat, meskipun tak semua orang menerima tindakan mereka pada masa lalu. Nama Haji Miskin terpatri pada sebuah pondok pesantren di daerah yang justru balai adatnya dibakar, Pandai Sike. Sebuah bank rakyat juga memakai namanya. Di Piobang dan Sumani, nama Abdurrahman dan Muhammad Arif tak lekang dalam ingatan. Akan tetapi, keduanya akan diingat sebagai dua dari tiga orang haji atau tiga tuanku haji yang mula-mula menyulut api perubahan ajaran Islam di Minangkabau.
Nama itu kemudian menggegerkan Minangkabau. Julukan tersebut menimbulkan kepatuhan sekaligus ketakutan. Pelopornya memang Tuanku Narenceh. Meski tak melihat ajaran Wahabi di Mekah, ia menerima petuah dari Haji Miskin. Dari sebuah perbincangan di Surau Bansa itulah Narenceh berketetapan hati mengadakan pembaharuan di Minangkabau. 7 ulama lainnya diajak. Mereka adalah Tuanku Kubu Sanang dari Ampe Angke, Tuanku Ladang Laweh dari Banu Hampu, Tuanku Padang Lua juga dari Banu Hampu, Tuanku Galuang dari Sungai Pua, Tuanku Koto Ambalau dari Canduang Koto Laweh, Tuanku Lubu Awa dari Batu Balantai Canduang, dan Tuanku Biaro dari Biaro Ampe Angke. Awalnya Tuanku Koto Tuo membantu gerakan Narenceh, bahkan ikut membantu penyerbuan di Padang Lua, tetapi ia gagal. Begitu juga dengan nagari-nagari lain. Hal itu mengesalkan Narenceh. Dia ingin secepatnya setiap tempat berubah. Setelah pertempuran nagari-nagari berkobar hebat, Tuanku Koto Tuo mulai tak menyukai gerakan Narenceh. Harimau Nan Salapan mencoba memujuk Nan Tuo karena semuanya pernah belajar di perguruan Cangkiang. Pesta pun diadakan agar Nan Tuo berpihak kepada mereka. Nan Tuo tak terbujuk. Sebaliknya Harimau Nan Salapan malah kalah debat. Cara lain ditempuh imam baru ditunjuk, yaitu Tuanku Mensiangan Nan Mudo. Tuanku Koto Tuo tak bisa melarang lagi karena terikat aturan guru murid dengan Tuanku Mensiangan Nan Tuo. Harimau Nan Salapan menancapkan kukunya di mana-mana. Di Bansa, Narenceh mengumumkan tata tertib ekstrim yang sejak saat itu harus dipatuhi. Adu jago, perjudian dan penggunaan tembakau, candu, sirih dan minuman keras dilarang. Penduduk diwajibkan memakai pakaian putih. Wanita menutup wajah. Pria membiarkan janggut tumbuh. Perhiasan emas dan pakaian sutra mesti dijauhi. Usai sholat asar, Laskar Wahabi bergerak. Batu tapian mandi diperiksa. Kalau tidak basah, seisi rumah akan diingatkan. Sekali dua tak mempan, ketiga kali mereka mendapat hukuman. Perilaku bid'ah dihapuskan, apalagi yang haram. Tindakan paling spektakuler dilakukan Narenceh, yaitu membunuh amai atau bibi kandungnya karena mengunyah sirih. Namun dramawan Wisran Hadi menolak anggapan itu. Dari penelitiannya, ia berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan Narenceh lebih dari sekedar mengunyah sirih. Bibinya menolak lamaran Narenceh kepada putrinya karena adat melarang, sedangkan Narenceh bersikeras bahwa agama membolehkannya. Adat tersebut kemudian menjadi soal lain. Penghulu dan datuk sudah menjadi sistem yang tertanam kuat dalam budaya Minangkabau, serta sudah sulit untuk dirubah. Akan tetapi, bagi Harimau Nan Salapan, jihad hati dan lidah sudah selesai. Mereka memaksa memasukkan Tuan Kadi yang setingkat dengan Dewan Desa. Fungsinya, apabila ada upacara dan kewajiban dalam Islam, dialah yang menentukan. Begitu juga dengan urusan perdagangan yang sering berada di luar jangkauan Dewan Desa. Selain itu, seorang imam juga diangkat. Tujuannya adalah untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara terperinci. Sampai tahun 1821, selain Cangkiang, seluruh pegunungan Agam sudah memihak Padri. Gerakan ini juga sampai di Danau Maninjau, Matur, dan sekitarnya. Meski begitu, rakyat tahu siapa imam sebenarnya dari pergerakan itu.
Nan Renceh bernama asli Abdillah. Kurang jelas kapan tanggal lahirnya. Namun sebagian sejarawan menerka bahwa ia lahir pada tahun sekitar 1770. Memang tidak banyak keterangan tentang kehidupannya. Namun Nan Renceh dikenal sebagai ulama cerdas. Sesuai dengan namanya, posturnya renceh, artinya kecil dan kurus. Namun ia digambarkan memiliki mata berapi-api luar biasa. Pada saat melawan company, dia membangun benteng yang kuat di Kapau, yang baru jebol setelah berkali-kali dikepung Belanda. Ia tewas ditembak Belanda dalam pertempuran di Kamang 19 Juni 1833. Ia dikuburkan di kampung halamannya Kamang. Tempat kuburnya sudah menjadi situs cagar budaya. Sementara itu 7 harimau lainnya tidak begitu tercatat. Namun bisa ditegaskan apa yang diserukan Nan Renceh akan diikuti. Hal itu terbukti dengan luasnya pengaruh gerakan itu di sekitar Agam. Perdebatan seru antara Tuanku Kototuo dan Harimau Nan Salapan disaksikan banyak orang, termasuk diantaranya Datuk Bandaro dan muridnya Muhammad Syahab. Datuk Bandaro lebih setuju dengan sikap Nan Renceh. Ia ingin membawa pembaharuan ke kampungnya Alahan Panjang, Pasaman. Di daerahnya bercokol Datuk Sati, penghulu kaum seperti daerah lain, Alahan Panjang berhadapan dengan situasi yang sama. Namun Datuk Bandaro memilih pindah karena kalah dalam pertarungan dengan Datuk Sati. Ia memilih meneruka sebuah tempat bernama Bonjo. Hanya 6 keluarga yang berdiam di sana. Dari Taratak dusun, Bonjo berubah menjadi nagari yang makmur. Akan tetapi, Bandaro tak sempat menyaksikan karena ia lebih dahulu meninggal. Gelar Datuk diserahkan kepada kemenakannya yang kemudian bergelar sama dengan dirinya. Sedangkan pimpinan Monjol diserahkan kepada Muhammad Syahab bin Tuanku Raja Nuruddin. Pilihan Bandaro tak salah. Muhammad Syahab ditakdirkan menjadi pimpinan besar gerakan Padri dengan nama Tuanku Imam Bonjol. Ditilik dari namanya, Tuanku Imam Bonjol hanyalah sinonim dari pemimpin Bonjol. Setiap tuanku yang berada di Bonjol disebut Tuanku Imam Bonjol. Namun karena Peto Syarif yang tinggal nantinya memimpin Bonjol, gelar itu disematkan pada dirinya. Apalagi pada masa bagian ketiga dan keempat gerakan Padri beliau, dalam kesepakatan tak tertulis diangkat menjadi imam masjid dan perang. Setelah agak besar, dia diberi nama Peto Syarif. Peto berasal dari kata pandito, artinya orang yang menguasai agama. Kemudian ia diberi gelar Malin Basa. Setelah Bonjol berkembang dan memiliki pasukan, ia diberi gelar Tuanku Mudo, yaitu sebuah jabatan panglima perang di Bonjol. Tuanku Imam tak hanya dibawa Bandaro ke Kototuo, tetapi juga ke Bansa. Di sana dia juga menyaksikan diskusi antara Haji Miskin dan Nan Renceh. Pendidikan manual itu mengasah jiwa Tuanku Imam. Karakter terpelajar dan tegas terbentuk. Sebagai seorang pimpinan, strategi perangnya amat jitu. Itu terbukti dengan berhasilnya Bonjol menjadi benteng gerakan Padri terakhir dan terbesar. Pada awalnya, ia harus membereskan kelakuan dan perangai kaum adat yang masih jahiliyah. Datuk Sati tidak hanya berhasil disadarkan, tetapi juga menjadi teman seperjuangan sampai akhir hayat. Setelah itu bersama Tuanku Rao dan Tuanku Tambusai, dia menyebarkan ajaran Islam ke arah utara seperti Natal dan Mandailing. Bonjol ternyata daerah yang subur.
kopi dan akasia melimpah ruah. Belum lagi di bawah tanahnya banyak terpendam emas. Tuanku Imam juga membuka jaringan ekonomi sampai ke Selat Malaka. Pedagang garam yang merupakan primadona waktu itu berada di bawah kekuasaan Bonjol. Tak sampai 2 dekade, Bonjol menjadi daerah termakmur di seantero Minangkabau. Ini seiring dengan merosotnya ekonomi di daerah lain akibat perang. Dalam bidang militer pun Bonjol sangat kuat. Pada suatu masa, Bonjol mempunyai 5.000 prajurit siap tempur. Tuanku Imam langsung turun tangan melatih, tak hanya dalam keahlian senjata, tetapi juga silat. Sampai sekarang, perguruan silat Torpedo Bonjol masih memakai aliran silat yang diciptakan Tuanku Imam, Kitab Tinju Sambui Sapuluh. Tuanku Imam dibantu oleh 3 rekannya, yaitu Tuanku Gapuak, Tuanku Keluat, dan Tuanku Hitam. Mereka disebut Barampe Selo Bonjol. Perpecahan mulai muncul saat Nan Renceh mengunjungi Bonjol. Tuanku Imam goyah, apakah mempertahankan kemakmuran Bonjol atau membantu sesama muslim. Dalam keraguan-raguan itu, Tuanku Gapuak dan Tuanku Keluat tewas dalam peperangan. Tak lama kemudian menyusul Tuanku Hitam. Barampe Selo berubah menjadi Raja Tigo Selo, yaitu Tuanku Imam, Datuk Sati, dan Datuk Bandaro. Namun situasi makin kritis. Hanya dalam beberapa tahun antara 1825 sampai 1831, akibat perang, ekonomi Bonjol anjlok. Rakyat Bonjol jatuh miskin semiskin-miskinnya. Saat itu pilihannya adalah menyerah atau melawan. 2 datuk bersitegang, Datuk Sati memilih melawan. 2 kubu pecah. Tuanku Imam tak tahan melihat ini. Dia melarikan diri ke Lubuk Sikaping. Belanda melenggang ke dalam benteng. Tuanku Imam kembali ke Bonjol tak lama kemudian. Dia ditempatkan di dalam surau tua oleh Kolonel Elot sebagai simbol. Namun sebuah percobaan pembunuhan terhadap Tuanku Imam mengubah sejarah. Rakyat bangkit, banyak orang Eropa tewas. Pemberontakan itu mengilhami seluruh daratan Minangkabau. Belanda menggempur habis-habisan benteng Bonjol. Tuanku Imam terus melanjutkan perjuangan dari hutan ke hutan. Dia dijebak di benteng Fort de Kock, kemudian dibuang ke Lotak Manado, Sulawesi Utara. Di sana dia terus mengobarkan semangat jihad melawan Belanda. Di sana pula ia meninggal dalam usia 92 tahun pada tanggal 8 November 1864. Menurut kabar, dia ditembak mati. Kuburan pertamanya tak diketahui orang, namun Syafnir, salah seorang dari 10 penggali makam, menunjukkan tempat penguburannya 1 dekade kemudian, tepat di bawah sebuah pohon besar. Kuburan Tuanku Imam pun harus disembunyikan oleh Belanda. Mereka takut, justru kematiannya makin menginspirasi orang untuk melakukan perlawanan. Belanda tak mau mengulangi peristiwa di Bonjol. Tuanku Imam tak hanya meninggalkan nama sebagai pahlawan, tetapi juga sebagai seorang penulis. Catatan hariannya layak dicetak secara nasional, agar generasi sekarang mengetahui bagaimana perjuangannya dahulu.